Kita jumpa lagi dengan Pak Togap Marpaung, pengawas senior radiasi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Topik kita kali ini tentang anggaran pengadaan alat deteksi nuklir di Bapeten. Pak Togap ini mempersoalkan pengadaan alat deteksi nuklir ini, bahkan melaporkannya ke Tipikor dan juga ke Presiden Jokowi. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Pak Togap? Baik Pak, pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan wawancara yang kedua ini. Ini merupakan tindak lanjut daripada pengaduan terkait Tipikor paket 4 dan 5. Kalau kita berbincang pengadaan barang itu yang disebut alat pemantau radiasi, sebetulnya ada kaitannya juga dengan pengadaan barang paket 1, 2, dan 3. Jadi demikian penjelasan awal saya. Bagaimana kronologi pengadaan alat deteksi ini? Baik, jadi kronologinya Bapeten ini punya program ya 2015-2019 yang dikenal dengan ICONSEP, Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness. Jadi ini dalam rangka tindakan kedaruratan keadaan nuklir di Indonesia, yang memang itu menjadi tupoksi Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ada satu unit kerja di Bapeten, namanya Direktorat Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Nuklir. Nah, kemudian dengan adanya program ini, maka pengadaan barang ada berbagai jenis itu, ya. Di 2013 itu pengadaan. Lalu masih berlanjut lagi hingga direncanakan tahun 2021 ini. Jadi tidak berhenti di situ. Jadi memang ini betul-betul suatu perencanaan dan pengadaan barang multi-years. Ya. Secara detailnya nanti akan bisa saya jelaskan. Demikian. Ya. Apa yang dimaksud darurat itu, Pak? Jadi darurat itu bila mana memang terjadi suatu kecelakaan nuklir, kalau orang awam memaknainya kebocoran radiasi, ya, dari suatu pembangkit listrik tenaga nuklir, ataupun reactor research misalnya. Ya, sebagaimana kita ketahui pernah juga kejadian kecelakaan nuklir Chernobyl, juga pernah terjadi yang di Jepang. Demikian, Pak. Ya. Kami dengar alat ini juga dipasang di Istana Presiden. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Oh iya, jadi jelasnya bahwa memang inilah masalah pokok ya. Jadi barang ini sebetulnya adalah milik Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ya. Semua barang ini milik Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tetapi menjadi dipindahkan ke Istana Presiden. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami. Sehingga pada bulan Mei 2016 kami membuat laporan kepada Presiden agar rencana ini tidak jadi dipasang di lingkungan Istana Presiden. Ya, kami surati melalui lapor Presiden yang online itu, dan disambut dengan baik laporan kami tersebut. Nah, di sini bisa saya tunjukkan bukti lapor Presiden itu ditanggapi. Ya, kami sangat senang. Ditanggapi itu diberikan supaya Badan Pengawas Tenaga Nuklir menanggapi pengaduan masyarakat ini. Lalu setelah ditanggapi Bapeten, kami pun mendapatkan respon itu bahwa pertanyaan kami itu dengan ada 6 alasan kami supaya tidak dipasang ada 2 jenis alat deteksi nuklir di lingkungan Istana Presiden. Yang pertama itu RPM, Radiation Portal Monitor. Ya, ini untuk aspek keamanan nuklir atau radioaktif. Yang kedua,
RDMS, Radiation Detection Data Monitoring System. Nah, ternyata RPM ini yang menjadi masalah pokok ketika itu. Mengapa? Karena itulah yang sudah dipastikan ada markupnya, ya, di paket 1, 2, dan 3. Kemudian terjadi kegalauan, kerisauan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Bagaimana agar barang ini jangan sampai terekspos, ya, karena bukti pembanding kami sudah berikan kepada Baris Krim ketika itu, ya. Lalu terjadilah presentasi di kantor Bapeten. Dipresentasikan di sana bagaimana kalau barang ini RPM itu ada 3 supaya dipindahkan, ya. Yang dipasang di Bapeten itu ada itu alatnya seperti ini. Ini yang menjadi pokok perhatian kami. Ini, ya. Ini RPM terpasang tetap. Harganya sekitar 1,4 M ini. Ya. Ini untuk mengalihkan perhatian mau dipasang di kawasan nuklir Serpong, mau dipindahkan. Kemudian jenis ini RPM pedestrian untuk pejalan kaki. Ini juga mau dipindahkan ke bandara, ya, ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, ke Ngurah Rai Bali, dan juga ke satu lagi ke Juanda Surabaya. Termasuk jenis yang begini, ya, yang untuk mobile ataupun untuk vehicle, jenis vehicle. Nah, ini mau dialihkan ke sana. Dan ada di dalam bahan presentasi itu dinyatakan, ya, ini untuk supaya tidak menjadi potensi temuan BPKP dan untuk menghindari kerusakan alat. Nah, itu yang menjadi sangat prihatin kami. Ternyata pada bulan Juni, tanggal 25 dan 29 Juni 2015, itu tim penyelidik dari Baris Krim Polri datang untuk memantau peralatan itu, sehingga tidak jadi lagi dipindahkan barang ini. Yang niatnya tadi ke bandara sama ke kawasan nuklir Serpong. Lalu, ya, pimpinan Bapeten, kami dapat informasi melalui SMS, bagaimana kalau barang ini, ya, RPM dan RDMX ini dipasang di lingkungan Istana Presiden. Nah, disitulah kami makin prihatin lagi. Jangan sampai dialihkan ini, ya, karena memang tujuan utamanya bukan untuk itu, ya kan? Lalu itu tadi yang saya sampaikan, kami lapor Presiden dengan ada 6 alasan pertimbangan utama. Tetapi ternyata laporan kami itu tidak berhasil. Meskipun sebetulnya pihak Istana Presiden menginginkan ada keterbukaan dengan pihak Bapeten. Pihak Bapeten tadinya menginginkan siapa pengirim berita ini, lapor Presiden ini, anggota masyarakat ini. Karena kami no name, ya. Kemudian kami terbukalah menyampaikan kepada Bapeten bahwa ini adalah orang internal Bapeten sendiri yang bernama saya Togap Marpaung, Saudara Sudarto, dan Saudara Besar Benarto. Di salah satu surat Bapeten itu menyampaikan agar si pengirim surat ini silakan datang ke Bapeten, mari kita bicarakan secara lebih jelas lagi. Kami sambut baik dengan syarat kami tentunya kami mintakan harus ada pihak ketiga, ya kan? Yaitu ada pihak akademisi, ada ilmuwan dari Batan misalnya yang paham betul alat itu. Kemudian juga ada media supaya transparan. Ternyata permohonan kami itu tidak disambut Bapeten. Jadilah barang ini dipasang di lingkungan Istana Presiden yang serah terima pada tanggal 4 Agustus
2016 menjadi lebih lama karena menunggu satu unit RDMS yang diadakan pada tahun itu. Kalau RPM kan sudah ada tersedia di Bapeten. Nah inilah, jadi sebelumnya itu di bulan Mei media sudah ramai itu mengekspos itu. Salah satunya adalah di sini ada berita judulnya Johan Budi belum tahu istana akan dipasang anti nuklir. Nah seperti ini, rame lah. Tetapi maklum juga kami ini tidak menjadi atensi publik karena ya kurang begitu paham ya. Jadi itulah kronologisnya hingga barang ini dipasang di lingkungan istana presiden dan terakhir ya menjadi liputan media yang paling menggaung lah sehubungan dengan kejadian pembuangan limbah radioaktif. Kita tahu ya di tahun akhir di 2019 ada kejadian pembuangan limbah radioaktif di perumahan Batan Serpong ya, sehingga waktu itu sangat masif itu diliput dan saya termasuk yang diminta oleh media untuk memberikan penjelasan bagaimana kaitan dengan fungsi alat ini sesungguhnya. Nah inilah sehingga salah satu majalah yang menulis di sini judulnya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas di sini. Apa ini judulnya? Mira di atap istana. Dan di sini dijelaskan berbagai masalah dan beberapa orang narasumber pun menjelaskan termasuk pihak Badan. Demikian dan Bapeten. Terima kasih. Apa memang alat ini sangat efektif seperti dijanjikan oleh Bapeten? Nah, tentu saja makanya kami mengadu ya. Jadi perhatian pertama, alat ini pimpinan menyampaikan sangat penting tentu saja dibuat alasan sedemikian. Tapi kami sangat menyayangkan ketika itu juga di internal Bapeten kami tidak pernah diajak berdiskusi untuk hal ini. Padahal kami adalah orang-orang senior yang paham betul pengawasan itu dari aspek keselamatan radiasi maupun keamanan nuklir ataupun keamanan sumber radioaktif. Ya, nggak pernah diajak. Termasuk salah satu lagi yang lebih senior daripada saya. Jawaban kami, makanya kami sampai mengadu kepada yang terhormat Bapak Presiden bahwa barang ini tidak bermanfaat sebagaimana sudah diulas oleh media ya. Terutama ya RDMS ini. RDMS ini menurut pakar yang terhormat senior saya Bapak Dr. Susilo Widodo, beliau ini sekarang menjadi peneliti utama di Batan yang tadinya sebagai pejabat eselon 2 ya. Beliau ini lama bertugas di International Atomic Energy Agency seperti label yang saya pakai ini, ada IAEA. Beliau ini adalah bertugas di Divisi Inspeksi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization yang bermarkas di Wiener, Austria. Beliau ini paling paham betul. Jadi pengadaan barang ini ya sebagaimana kita lihat juga itu sudah dinyatakan oleh kepala Bapeten di sini nih. Bisa dilihat 126 alat pantau radiasi ini RDMS. Yang referensinya ada. Ya, ini. Yang pertama 2 November 2017 bahan presentasi Pak Kepala Bapeten yang menyampaikan berapa unit RDMS yang mau dipasang di Indonesia dan berapa unit RPM. Kemudian ada lagi nih bahan presentasi yang menjadi referensi kami di 18-19 Februari 2020. Nah, demikian. Terima kasih. Bagaimana keberadaan alat ini sekarang? Nah, itu dia, Pak. Nah, di situ dia ya. Salah satu
Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten itu pada saat rapat kerja kedua Bapeten di Bogor pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2019 ya, menginginkan agar RDMS itu kalau bisa sekaligus diadakan di 2021 ini ya, itu supaya dipasang nanti di seluruh Indonesia. Yang sudah datang itu ada yang sudah di daerah Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, ada di Sumatera, ya. Nah, itu rencananya ada 81 unit, ada 86 detektor IRDMS pada tahun 2021 ini akan diadakan. Nah, kami ya mendapatkan bukti otentik dari laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 dinyatakan bahwa RDMS yang dipasang di lingkungan fasilitas nuklir itu sebagian rusak. Ya. Sedihnya lagi, kalau rusak tidak dapat diperbaiki di dalam negeri, harus dikirim oleh vendor kepada negara asal. RDMS ini buatan Jerman, biayanya kan sangat mahal itu. Ya. Jadi kemampuan kita untuk merawat alat itu, apalagi kalau dipasang di daerah terpencil, remote area, itu siapa nanti yang bertanggung jawab untuk perawatan? Memang dibuat di situ kerjasama pemasangan alat RDMS ini dengan BMKG, karena BMKG memang punya fasilitas tempat untuk pemantauan bila mana terjadi ancaman gempa ataupun tsunami misalnya, ya kan? Tetapi ini sangat berbeda. Oleh sebab itulah Dr. Susilo Widodo mengkritik juga di majalah Tempo itu sudah diulas bahwa itu tidak efektif ya. Kalau tidak efektif, kenapa pengadaan barang ini tetap dilanjutkan oleh Bapeten? Nah, disitulah yang saya inginkan supaya terbuka, supaya dibahas ini secara lebih terbuka ya, betul-betul terbuka gitu loh Pak. Jadi jangan sepihak ya. Jadi betul-betul nanti transparan, para ilmuwan itu dilibatkan. Makanya teman-teman yang pakar terkait dengan RDMS, alat deteksi nuklir ini, seperti Dr. Susilo Widodo dan kawan-kawan, sangat menginginkan. Ya. Kalau untuk RPM itu ada senior dari Bapeten, Pak Asar. Nah, itu juga nggak pernah dilibatkan lagi. Padahal beliau itu yang paling paham mengenai RPM. Dan sesungguhnya ya, yang tadi saya tunjukkan, alat RPM yang dipasang di Bapeten ini, awalnya ini pemikiran kami, ini hibah dari IAEA. Ya, gratisan gitu. Oke lah, nggak apa-apa dipasang di gerbang Bapeten itu sebagai promosi alat deteksi nuklir. Ternyata ini dibeli APBN. Ini nggak ada manfaatnya di situ. Dan ini faktanya Bapeten mengakui nggak benar di situ, makanya mau dipindah ke Serpong. Iya kan? Untuk alat yang dipasang di fasilitas nuklir kami tidak persoalkan. Tetapi yang di luar itu tentu menjadi masalah dari segi keilmuan, itu tadi nggak efektif. Kalaulah terjadi peningkatan radiasi lingkungan, misalnya yang dipasang di Istana Presiden, RDMS itu, tadinya itu mau dipasang di atap gedung Bapeten itu, untuk apa dipindah ke Istana Presiden? Ya, untuk apa? Nah, di sini ada gambar, saya tunjukkan ya. Di atap gedung inilah dipasang RDMS itu 1 unit, ya, yang tidak efektif itu tadi. Bahkan selain tidak bermanfaat untuk kondisi saat ini bisa tidak berfungsi lagi. Berfungsi dengan bermanfaat kan beda. Berfungsi belum tentu bermanfaat. Ini sudah tidak bermanfaat, tidak berfungsi lagi. Inilah kekhawatiran kami.
Apakah peralatan ini juga digunakan di negara-negara lain? Nah, ini juga menjadi perhatian saya pribadi dan kawan-kawan secara serius. Kami tidak sembarangan membuat laporan kepada yang terhormat Presiden dan juga jajarannya. Kami sudah tanyakan kepada teman-teman yang bekerja di Yaya, dan saya juga pernah ke Yaya ya, pernah 3 kali juga ke sana. Paham kami, iya digunakan di negara lain, tetapi spekteknya itu tadi kalau kaitan dengan pemantauan lingkungan tidak seperti itu. Ada alat yang memang harus direkomendasikan oleh CTBTO itu tadi yang disampaikan oleh Pak Susilo Widodo. Karena RDMS yang dipasang ini dari keahlian Pak Susilo menyampaikan kemampuannya sangat terbatas hanya untuk radionuklida pemancar gamma. Padahal rilis kalau terjadi kecelakaan nuklir, ya terbawa angin, fallout, jatuhan, itu bisa radionuklida pemancar alfa, beta, dan neutron. Jadi ini nggak benar gitu loh. Lebih cukup kalau Pak Susilo menyampaikan di Indonesia ini 2 lah dipasang itu sebagai monitoring suatu representatif untuk wilayah Indonesia ini. Tidak seperti ini 126. Demikian Pak. Jadi oke, tambahan ya. Mengenai RPM ini juga aspek keamanan yang dipasang di lingkungan Istana Presiden. Kami mendapatkan data-data bahwa tidak perlulah sangat berlebihan, sangat menakutkan pemasangan RPM seperti ini. Seolah-olah kita sudah terjadi kedaruratan nuklir. Iya kan? Luar biasa ini. Seolah-olah kiamat dunia ini akibat nuklir ini. Kalaupun terjadi peningkatan radioaktivitas lingkungan, memang mau kemana kita? Mau dibikin bunker? Masuk bunker kita? Percuma, nggak ada gunanya. Karena kalau terjadi kecelakaan nuklir sudah masuk ke kita, seluruh dunia terpapar radiasi nuklir, tanda kutip itu sudah kiamat gitu loh. Makanya itu bila dikaitkan dengan perang nuklir, ini ya saya sampaikan juga di forum ini, di kesempatan ini, tidak mungkin. Itulah sebabnya kalau terjadi perang nuklir, dunia kiamat. Pertanyaan, kalau saya ngajar proteksi radiasi, saya juga selalu sampaikan ini sebagai kepercayaan diri. Kalau begitu terjadikah perang nuklir? Tidak akan terjadi perang nuklir. Itu hanya suatu permainan politik pimpinan suatu negara saja, bergaining politiknya dia. Karena si pemilik senjata nuklir pun hancur juga dan tidak bisa menghindar sama sekali. Untuk apa dipasang di lingkungan Istana Presiden? Iya kan? Seandainya terpantau di sana, mau kemana? Dan kalau dipasang di kantor Bapeten, di atap Bapeten itu cukup karena jarak kantor Bapeten dengan lingkungan Istana Presiden sangat dekat. Nah, tetapi kalau pemantauan polusi udara itu sangat penting. Sebagaimana memang kita ketahui bahwa Jakarta juga salah satu kota terpolusi di dunia, iya kan? Yang begitu. Tapi kalau kaitan ke nuklir itu hati-hatilah. Saya bukan anti nuklir. Saya daging saya, hidup saya untuk nuklir, mengabdi untuk nuklir, tetapi proporsional saya. Demikian Pak. Ya, kalau memang ada kekeliruan dalam hal ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Baik Pak, pertanyaan yang sangat baik ini. Ya tentu saja pimpinan, ya kan, pimpinan Bapeten. Karena yang paling bertanggung jawab ya beliau itu. Ada kepala, ada deputi, teknis ini. Ada sesama administratifnya. Tentu operasionalnya itu jajaran di eselon 2. Ya beliau itu. Nah itulah, jadi ini terbaca ya, pihak istana itu, di Seknek itu nggak salah sama sekali. Tapi karena bisa diyakinkan oleh para pengawas radiasi ini, sehingga tertarik. Oh ini penting gitu. Nah di situ jadi sayangnya ya, pihak kami ini tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan. Selalu diblok oleh kekuasaan. Inilah yang juga saya inginkan kepada yang terhormat Bapak Presiden. Agar yang seperti ini jangan lagi terjadi di Republik yang tercinta ini. Harus betul-betul transparan. Ya, demi bangsa, membangun kita bangsa ini. Jangan ada
penyelewengan keilmuan. Ini saya arahnya jadi ke sana, ya. Kalau memang saya keliru, boleh dibetulkan, boleh kita berdebat, karena ini ilmu, ya, ilmu. Ini yang saya betul-betul concern, perhatian, prihatin sekaligus. Demikian, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak Togap. Kami khawatir apa yang Bapak sampaikan ini dianggap tidak benar atau fitnah. Bagaimana Bapak meyakinkan ini? Baiklah, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak, ya. Sekaligus saya juga menutupnya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini tidak pendapat pribadi saya. Ada pakar nuklir kaitan dengan proteksi dan keselamatan radiasi Batam yang juga bekerja di IAEA. Ada juga pakar keamanan. Nah, saya ini juga kalau untuk aspek keamanan, saya koordinator penyusunan 2 peraturan pemerintah masalah teknis. Nah, di sini di siaran pers yang dibuat oleh Bapeten, ya, saya bacakan sedikit. Surat pertama bernomor B/201 Seskap _Polhukam _4 2016 berisi arahan Presiden kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan untuk langkah-langkah yang diperlukan guna memasang RPM di seluruh pelabuhan internasional, bandar udara internasional, dan pos lintas batas negara. Bentuk pengawasan dan pencegahan zat radioaktif _bahan nuklir masuk keluar wilayah Indonesia secara ilegal. Betul itu, tetapi tidak berlebihan secara program yang sudah dijalankan ini. Kemudian disebut di sini, regulasi terkait arahan Presiden ini adalah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengiur dan bahan nuklir, serta peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengiur dan keamanan sumber radioaktif. Pak, Ibu yang terhormat semua, saya koordinator penyusunan 2 PP ini. Oleh sebab itulah saya pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan secara keilmuan. Saya koordinatornya. Pembuatan ini saya bukan bermaksud sombong. Bekerja sama kami membuat PP ini antar Dep dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan kami dikawal oleh Seskap. Ya, ada Ibu Lydia yang sekarang eselon 1 di Seknek. Ada dulu Pak Sabta, beliau dulu Deputi Perundang-undangan. Ada juga teman lagi Bu Arin yang tadinya di Bapeten pindah ke Seknek. Sekarang beliau saya dengar sudah menjadi eselon 2 di salah satu kementerian. Jadi ada dasar kami, saya pribadi nih ya Pak, ada dasar menyampaikan ini semua dari lubuk hati yang paling dalam, dan secara sadar saya menyampaikan ini. Bila memang ada risikonya, konsekuensi hukumnya, saya tentu bertanggung jawab. Saya tidak lari, karena ini saya sudah buktikan sebagai whistleblower, pelapor ini bagian dari awal. Tetapi itulah apa daya, ternyata pimpinan Bapeten tidak mau berhenti mengadakan perencanaan pengadaan alat ini multi years yang totalnya itu bisa mencapai 1 triliun. Bisa dijelaskan rincian anggaran pengadaan 1 triliun dan juga rencana berikutnya? Baik Pak, ini pertanyaan pokok memang di sini. Jadi di awal wawancara Bapak kan sudah menjelaskan bahwa ada 3 jenis alat deteksi nuklir dan ratusan unit. Yang pertama itu adalah RDMS, itu berjumlah 126 unit. Harga tiap unitnya itu bervariasi. Paling murah 400 juta, ya, dan 800 juta. Akhir-akhir ini harga itu bisa naik, bisa menjadi 1M, dan lebih banyak lagi yang model yang speknya lebih tinggi. Kalau kita hitung 126 unit kali 800 juta, udah berapa ratus M, ya kan? Sekitar 300 M bisa jadi, ya kan? Perkiraan. Lalu RPM itu kalau dibuat di dalam negeri sudah memang dimulai 1 unit prototipenya.
yang dipasang di Serpong, kawasan nuklir, menghabiskan anggaran sekitar 4 M. Untuk itu, belum lagi honor segala macam, rapat ini segala macam. 4 M kali 140 unit, sekitar 560 M, ditotalkanlah 600 M. Kali tadi, ditambah tadi RDMS, RPM, sudah sekitar 900 M. Survei meter ini yang membuat kami sangat terkaget-kaget. Ide ini bahwa nanti menteri, gubernur, kepala lembaga, dan lain-lain bisa jadi sampai ke DPR, DPRD, ini bisa ribuan. Harga 1 unit itu, survei meter, itu bisa sekitar 40 juta. Kalau misalnya ada 2000 unit, 2000 kali 40 juta, udah berapa M itu? Ratusan M ya? Yang bisa menjadi sekitar 1 triliun. Itulah keprihatinan kami. Oleh sebab itulah, saya sangat berharap, ya, di penghujung pernyataan saya ini, kepada yang terhormat Bapak Presiden, dan saya sudah mengadukan ini kepada Bapak Menristek dan juga selaku Kepala BRIN yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, sudah saya adukan kepada beliau. Saya waktu itu punya akses untuk mengontak beliau melalui WhatsApp Japri. Beliau pun menyambut, tetapi apa daya, tidak ada tindak lanjut hingga hari ini. Laporan saya pun sudah saya buatkan kepada beberapa kementerian dan badan tentunya, termasuk BPK. Karena semua dokumen saya lengkap, ya, lengkap dan valid. Didukung dokumen yang lengkap dan valid, didukung oleh sumber daya pakar. Jadi tidak ada keraguan saya di situ. Seperti yang saya sampaikan di YouTube pertama, terus maju untuk membela kebenaran. Itu Pak. Terima kasih banyak. Demikian salam hormat saya.